Selamat datang di Ruang Cerita. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum, selamat datang di channel Ruang Cerita. Channel tentang kisah-kisah inspiratif seputar kehidupan. Semoga kalian menyukai cerita hari ini. Selamat mendengarkan. Di sebuah desa kecil yang jauh dari keramaian kota, hiduplah seorang gadis bernama Rina. Sebagai anak sulung dari dua bersaudara, Rina tumbuh dalam keluarga yang sederhana. Ayahnya bekerja sebagai pemulung, mengumpulkan barang-barang bekas yang bisa dijual kembali, sementara ibunya mengambil pekerjaan serabutan saat ada kesempatan. Pendapatan mereka tidak menentu, seringkali hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Sejak kecil, Rina dikenal sebagai anak yang cerdas dan rajin. Ia memiliki cita-cita mulia, menjadi seorang dokter. Keinginan ini semakin kuat ketika ibunya mulai sering jatuh sakit. Keterbatasan ekonomi membuat mereka tidak mampu membawa ibunya ke dokter atau membeli obat yang layak. Situasi ini menambah tekad Rina untuk meraih impiannya, agar suatu hari ia bisa membantu keluarganya dan masyarakat sekitarnya mendapatkan perawatan medis yang memadai. Setiap pagi sebelum berangkat sekolah, Rina membantu ayahnya memilah barang-barang bekas yang telah mereka kumpulkan. Dengan kantong plastik besar di tangan, mereka berjalan menyusuri jalanan desa, mencari botol plastik, kardus, dan barang lain yang bisa dijual. Setelah itu, Rina bergegas pulang untuk bersiap ke sekolah, mengenakan seragam yang sudah lusuh dan sepatu yang mulai usang. Meskipun demikian, semangat belajarnya tidak pernah pudar. Di sekolah, Rina selalu menjadi salah satu siswa terbaik. Guru-gurunya sering memuji ketekunan dan kecerdasannya. Teman-temannya pun mengagumi dedikasinya, meskipun beberapa di antaranya kerap mengejek latar belakang keluarganya yang miskin. "Untuk apa belajar keras kalau ujung-ujungnya jadi pemulung seperti ayahmu?" ucap salah satu temannya suatu hari. Rina hanya tersenyum dan mengabaikan ejekan tersebut, menyimpan tekad kuat dalam hatinya untuk membuktikan bahwa kemiskinan bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi keuangan keluarganya semakin memburuk. Penghasilan ayahnya menurun karena barang bekas semakin sulit didapatkan, sementara biaya sekolah Rina terus meningkat. Beberapa kali, Rina hampir dikeluarkan karena menunggak pembayaran SPP. Ia mulai merasa cemas bahwa impiannya untuk menjadi dokter harus kandas di tengah jalan. Setiap malam, ia melihat ayahnya duduk termenung memikirkan cara untuk mendapatkan uang tambahan, sementara ibunya terbaring lemah tanpa perawatan medis yang memadai. Di tengah keputusasaan itu, Rina menyadari bahwa ia harus mengambil langkah berani untuk mengubah nasib keluarganya. Dengan tekad bulat, ia memutuskan untuk pergi ke kota besar dengan harapan dapat menemukan pekerjaan yang lebih baik dan kesempatan melanjutkan pendidikannya. Keputusan ini tidaklah mudah, mengingat ia harus meninggalkan keluarganya dan menghadapi ketidakpastian di tempat yang asing. Namun, Rina yakin bahwa inilah satu-satunya jalan untuk mencapai impiannya dan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi orang-orang yang dicintainya. Suatu hari, saat matahari mulai terbenam dan Rina masih sibuk memilah-milah barang bekas di pinggir jalan, seorang pria tak dikenal menghampirinya. Pria itu berpakaian rapi dan membawa tas kerja, tanpa kontras dengan lingkungan sekitar. Dengan senyum ramah, ia menyapa Rina. "Selamat sore, Nak. Apa yang sedang kamu lakukan?" Rina, meski terkejut, menjawab dengan sopan. Saya sedang membantu ayah saya mengumpulkan barang bekas, Pak. Pria itu mengangguk memahami. Setelah berbincang sejenak, ia mengetahui bahwa Rina adalah seorang gadis yang cerdas dan memiliki semangat belajar tinggi, namun terhalang oleh kondisi ekonomi keluarganya. Melihat potensi dalam diri Rina, pria tersebut menawarkan sebuah kesempatan. "Saya bekerja di sebuah lembaga pendidikan di kota. Kami memiliki program beasiswa bagi anak-anak berprestasi seperti kamu. Jika kamu tertarik, saya bisa membantu mengurusnya." Mendengar tawaran itu,
Hati Rina bergejolak antara harapan dan keraguan. Ia merasa ini bisa menjadi jalan untuk meraih impiannya. Namun ia juga sadar bahwa keputusan ini tidak bisa diambil sendiri. Dengan sopan, ia menjawab, Terima kasih, Pak. Saya akan bicarakan ini dengan orang tua saya terlebih dahulu. Setelah pria itu memberikan kartu namanya dan berpamitan, Rina segera berlari pulang. Di rumah, ia menemukan ayah dan ibunya sedang duduk di ruang tamu. Wajah mereka tampak lelah setelah seharian bekerja. Dengan napas tersengal, Rina menceritakan pertemuannya dengan pria asing tersebut dan tawaran yang diberikan. Ayahnya mengerutkan kening, mencoba mencerna informasi yang baru saja disampaikan. Apakah kamu yakin dengan tawaran ini, Rina? Kita tidak mengenal pria itu. Ibunya menambahkan, Tapi jika ini benar, ini adalah kesempatan yang selama ini kita tunggu. keluarga itu terdiam sejenak. Masing-masing tenggelam dalam pikiran mereka. Di satu sisi, mereka menyadari bahwa kondisi ekonomi mereka semakin sulit. Di sisi lain, mereka khawatir tentang risiko yang mungkin dihadapi Rina di kota besar. Akhirnya, dengan berat hati namun penuh harapan, ayah Rina berkata, Jika ini memang untuk kebaikanmu dan masa depanmu, kami akan mendukungmu. Tapi kamu harus berhati-hati, nak. Mata Rina berkaca-kaca mendengar persetujuan orang tuanya. Ia memeluk mereka erat, merasakan campuran antara kebahagiaan dan kecemasan. Malam itu, mereka berbicara panjang lebar, merencanakan langkah selanjutnya dan berdoa agar keputusan ini membawa kebaikan bagi keluarga mereka. Dengan restu orang tuanya, Rina memulai perjalanan menuju kota besar, membawa harapan untuk masa depan yang lebih baik. Sesampainya di sana, pria yang menawarinya pekerjaan menyambutnya dan membawanya ke sebuah tempat yang disebut sebagai tempat kerja barunya. Namun, alih-alih menemukan lingkungan pendidikan yang dijanjikan, Rina mendapati dirinya berada di sebuah diskotik dengan lampu gemerlap dan musik hingar-bingar. Kebingungan melanda Rina. Ia mencoba bertanya kepada pria tersebut, namun jawaban yang diterimanya justru menambah ketakutannya. Mulai sekarang, inilah tempat kerjamu. Kamu harus melayani tamu dan melakukan apapun yang mereka inginkan. Katanya dengan nada dingin. Rina terperangah. Ia mencoba menolak. Namun pria itu segera menunjukkan wajah aslinya. Dengan kasar, ia mencengkeram lengan Rina dan berbisik. Jika kamu mencoba melawan atau kabur, konsekuensinya akan fatal. Sejak saat itu, dimulailah mimpi buruk bagi Rina. Setiap malam, ia dipaksa melayani tamu-tamu diskotik, menghadapi pelecehan fisik dan verbal. Beberapa tamu tidak segan-segan melakukan kekerasan jika keinginannya tidak dituruti. Rina seringkali harus menahan air mata dan rasa sakit demi mempertahankan keselamatannya. Tidak hanya itu, manajemen diskotik juga memberlakukan aturan ketat. Para pekerja, termasuk Rina, tidak diperbolehkan keluar dari gedung tanpa izin. Pintu-pintu selalu terkunci, dan penjaga dengan tatapan tajam selalu mengawasi setiap gerak-gerik mereka. Telepon atau alat komunikasi lainnya disita, membuat Rina terisolasi dari dunia luar. Gaji yang dijanjikan pun hanya omong kosong. Setiap kali Rina menanyakan upahnya, manajemen selalu memberikan alasan, mulai dari potongan biaya akomodasi hingga denda atas kesalahan kecil yang sebenarnya tidak pernah ia lakukan. Pada akhirnya, Rina tidak pernah menerima sepeser pun dari jerih payahnya. Hari-hari berlalu dengan penuh penderitaan. Rina merasa terperangkap dalam lingkaran setan tanpa jalan keluar. Ia seringkali merenung, mengingat keluarganya di desa dan impiannya yang kini terasa hancur berkeping-keping. Namun, di tengah keputusasaan itu, secercah harapan masih menyala dalam hatinya. Ia bertekad untuk mencari cara keluar dari neraka dunia tersebut dan meraih kembali masa depannya yang hilang. Hari-hari Rina di diskotik itu semakin kelam. Setiap malam, ia dipaksa melayani tamu-tamu yang seringkali kasar dan tak berperi kemanusiaan. Pelecehan, kekerasan, dan intimidasi menjadi santapan sehari-harinya. Gaji yang dijanjikan tak pernah ia terima, dan setiap upaya untuk melarikan diri selalu berujung pada ancaman atau hukuman fisik. Namun, di tengah penderitaan itu,
Rina tetap menyimpan secercah harapan. Ia terus mencari celah untuk melarikan diri dari tempat terkutuk itu. Suatu malam, saat sedang membersihkan ruangan setelah jam operasional, ia mendengar percakapan antara dua penjaga. Besok malam, semua pintu akan diperiksa ulang. Ada laporan tentang kunci yang rusak, Kata salah satu penjaga. Ya, kita harus waspada. Jangan sampai ada yang mencoba kabur. Balas yang lain. Mendengar itu, pikiran Rina berputar cepat. Jika ada kunci yang rusak, mungkin itu adalah kesempatan yang ia tunggu-tunggu. Ia memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut. Keesokan harinya, saat semua orang sibuk dengan persiapan malam, Rina berpura-pura membersihkan area dekat pintu keluar. Ia memperhatikan bahwa salah satu kunci memang tampak longgar dan tidak terkunci dengan sempurna. Jantungnya berdegup kencang. Ini mungkin satu-satunya kesempatan untuk melarikan diri. Malam itu, setelah memastikan semua orang tertidur atau sibuk dengan urusan mereka, Rina mendekati pintu dengan hati-hati. Ia menahan napas saat mencoba membuka kunci yang rusak itu. Dengan sedikit usaha, pintu terbuka. Tanpa membuang waktu, Rina berlari keluar, meninggalkan semua kenangan buruk di belakangnya. Di luar, udara malam terasa dingin dan menusuk. Namun, bagi Rina, itu adalah udara kebebasan. Ia terus berlari tanpa menoleh ke belakang, mencari tempat aman untuk bersembunyi. Setelah beberapa jam, ia menemukan sebuah gang sempit dan memutuskan untuk beristirahat sejenak. Saat fajar menyingsing, Rina menyadari bahwa ia harus meninggalkan kota itu secepat mungkin. Ia tidak memiliki uang atau identitas, tetapi tekadnya untuk bebas memberinya kekuatan. Dengan bantuan beberapa orang baik yang ia temui di jalan, Rina berhasil menumpang kendaraan menuju kota lain, jauh dari tempat ia disekap. Di kota baru itu, Rina memulai hidup sebagai gelandangan. Ia tidur di jalanan, mengais sisa makanan, dan selalu waspada terhadap bahaya. Namun, meski hidupnya keras, ia merasa lebih bebas daripada saat di diskotik. Ia bertekad untuk membangun kembali hidupnya dan mengejar impian yang sempat terkubur. Suatu hari, saat berjalan tanpa tujuan, Rina melihat sebuah universitas kedokteran. Matanya berbinar. Sejak kecil, ia bercita-cita menjadi dokter. Tanpa ragu, ia memasuki kampus itu, mengagumi gedung-gedung megah dan suasana akademis yang kental. Saat berjalan-jalan, Rina melihat sebuah kelas yang sedang berlangsung. Ia mendekat dan mengintip melalui jendela. Dosen di dalamnya sedang menjelaskan materi yang tampak rumit. Namun, bagi Rina, semua itu terasa familiar. Ia pernah mempelajarinya secara otodidak saat masih di desa. Tiba-tiba, dosen tersebut menyadari kehadiran Rina. Ia menghentikan penjelasannya dan memanggil Rina masuk. Dengan gugup, Rina melangkah masuk ke dalam kelas. Dosen itu bertanya, "Siapa kamu dan apa yang kamu lakukan di sini?" Dengan suara gemetar, Rina menjawab, "Nama saya Rina, Pak. Saya tertarik dengan pelajaran ini dan ingin belajar lebih banyak." Dosen tersebut tersenyum dan mulai mengajukan beberapa pertanyaan terkait materi yang baru saja dijelaskan. Tanpa diduga, Rina mampu menjawab semua pertanyaan dengan tepat. Para mahasiswa di kelas itu terkejut. Begitu pula dosennya. Setelah kelas usai, dosen tersebut mengajak Rina berbicara di ruangannya. Ia menanyakan latar belakang Rina dan bagaimana ia bisa memiliki pengetahuan sedemikian luas. Dengan air mata berlinang, Rina menceritakan semua penderitaan yang ia alami, mulai dari kehidupan di desa, penipuan yang menimpanya, hingga pelariannya dari diskotik. Terharu dengan kisah Rina, dosen tersebut memutuskan untuk membantunya. Ia mengajukan Rina untuk program beasiswa di universitas tersebut. Dengan bantuan dosen dan staf universitas, Rina akhirnya diterima sebagai mahasiswa kedokteran. 4 tahun berlalu. Dengan kerja keras dan dedikasi, Rina berhasil menyelesaikan pendidikannya dan meraih gelar dokter. Saat wisuda, ia mengenakan toga dengan bangga, mengenang semua perjuangan yang telah ia lalui. 4 tahun telah berlalu sejak Rina meninggalkan desanya untuk mengejar harapan akan kehidupan yang lebih baik di kota besar. Selama kurun waktu itu,
Tidak ada kabar yang diterima oleh keluarganya. Kehilangan jejak Rina membuat orang tuanya, Pak Budi dan Bu Sari, hidup dalam kecemasan dan kesedihan yang mendalam. Setiap hari, Pak Budi duduk di teras rumah, menatap jalan setapak yang dulu dilalui Rina saat berangkat. Harapannya sederhana, melihat putri tercintanya kembali pulang. Bu Sari, yang kesehatannya semakin menurun, sering terjaga di malam hari, merenungkan nasib anaknya. Mereka berdua merasa kehilangan arah tanpa kehadiran Rina. Tetangga-tetangga sekitar mencoba memberikan dukungan, namun rasa kehilangan yang dirasakan Pak Budi dan Bu Sari terlalu dalam. Mereka merasa bersalah karena telah mengizinkan Rina pergi, meskipun niatnya adalah untuk kebaikan keluarga. Pertanyaan tanpa jawaban terus menghantui pikiran mereka. Apakah Rina baik-baik saja? Di mana dia sekarang? Mengapa tidak ada kabar sama sekali? Di sisi lain, Rina yang berhasil melarikan diri dari jerat perdagangan manusia, memilih untuk tidak segera pulang. Alasannya bukan karena tidak merindukan orang tuanya, tetapi karena rasa takut dan malu. Ia khawatir jika pulang tanpa membawa keberhasilan, orang tuanya akan kecewa. Selain itu, Rina ingin menyelesaikan pendidikannya terlebih dahulu, berharap dapat pulang dengan membawa kebanggaan sebagai seorang dokter. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Rina merasa saatnya telah tiba untuk kembali ke desa. Dengan hati berdebar, ia menempuh perjalanan panjang menuju rumah yang telah lama ia tinggalkan. Sesampainya di sana, mata Rina berkaca-kaca melihat rumah sederhana yang penuh kenangan. Pak Budi yang sedang duduk di teras, tertegun melihat sosok yang sangat dirindukannya berdiri di depan gerbang. "Rina, benarkah ini kamu?" tanyanya dengan suara bergetar. "Iya, Ayah, ini Rina," jawabnya sambil menahan tangis. Bu Sari yang mendengar suara di luar, segera keluar dan langsung memeluk Rina erat-erat. Air mata kebahagiaan mengalir deras di pipi mereka. Setelah melepas rindu, mereka masuk ke dalam rumah dan duduk bersama. Pak Budi, dengan mata masih basah, bertanya, "Nak, kemana saja kamu selama ini? Mengapa tidak ada kabar sama sekali?" Rina menunduk, mencari kata-kata yang tepat untuk menjelaskan semuanya. Dengan suara pelan, ia mulai bercerita tentang apa yang dialaminya. Penipuan yang membuatnya terjebak di diskotik, penderitaan yang harus ia lalui, hingga perjuangannya untuk melarikan diri dan mengejar pendidikan kedokteran. Mendengar cerita itu, Bu Sari menangis terseduh-seduh. Pak Budi mengepalkan tangan, menahan amarah dan kesedihan. Namun, mereka berdua merasa bangga dengan keteguhan dan keberanian Rina. "Maafkan Rina, Ayah, Ibu. Rina tidak ingin pulang sebelum mencapai sesuatu yang bisa membuat ayah dan ibu bangga," ucapnya sambil menunduk. Pak Budi menghela napas panjang. "Yang terpenting sekarang adalah kamu sudah kembali. Nak, kami sangat bangga padamu." Hari itu menjadi momen penyembuhan bagi keluarga mereka. Mereka saling berbagi cerita, melepas rindu, dan merencanakan masa depan bersama. Rina memutuskan untuk membuka klinik kecil di desa, membantu masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan. Kehadiran Rina tidak hanya membawa kebahagiaan bagi keluarganya, tetapi juga harapan baru bagi seluruh desa. Perjuangannya menjadi inspirasi bagi banyak orang, menunjukkan bahwa dengan tekad dan keberanian, rintangan sebesar apapun dapat diatasi.